Bayangkan, seseorang mendapatkan uang dari hasil penipuan, menjual narkoba, bahkan korupsi. Tentu saja mereka tidak segampang itu untuk melakukan proses transaksi melalui bank mereka tanpa menimbulkan rasa kecurigaan. Maka, muncullah proses licik bernama money laundry atau yang bisa disebut dengan proses pencucian uang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Binandi Febrian dengan NIM 123100261. Tadi saya sudah menyinggung mengenai money laundry. Yuk sini aku bahas mengenai money laundry. Money laundry merupakan trik kriminal untuk menyembunyikan dana ilegal menjadi dana legal. Uang yang dihasilkan dari kejahatan akan diolah agar bisa digunakan seperti uang biasanya dan tidak menimbulkan kecurigaan. Ini merupakan salah satu cara bagi penjahat untuk menyusup ke dalam bisnis legal. Proses umum pencucian uang. Biasanya proses ini dimulai saat uang tunai dalam jumlah besar dimasukkan ke sistem keuangan. Entah lewat setor tunai di bank kecil, dibelikan barang mahal, atau dimasukkan ke rekening orang lain. Lalu uang itu dipecah, diputar, atau dikirim ke luar negeri melalui rangkaian transaksi yang membingungkan dengan tujuan menghilangkan jejak. Dan pada akhirnya, uang itu kembali ke pemiliknya dalam bentuk yang seolah-olah legal, misalnya sebagai keuntungan dari perusahaan palsu, proyek properti, atau investasi fiktif. Kenapa kita harus peduli? Mungkin terdengar seperti masalah orang kaya atau masalah penjahat besar. Tapi dampak yang ada merupakan dampak yang nyata dan merugikan kita semua. Uang yang seharusnya masuk ke dalam pembangunan, pelayanan publik, dan bahkan pajak malah masuk ke kantong penjahat. Persaingan bisnis yang tidak adil, bahkan kejahatan akan susah diberantas karena mereka memiliki bensin untuk terus berjalan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab bukan cuma tugas pemerintah, tapi bank, notaris, perusahaan fintech, bahkan kita sebagai warga juga bisa jadi garda terdepan untuk mencegah. Caranya, waspadai transaksi mencurigakan, dukung transparansi, dan jangan pernah tergoda untuk memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi. Kisah nyata, skandal yang mengguncang dunia. Kamu pernah dengar tentang skandal Panama Papers? Atau kasus pencucian uang lewat rekening bank Swiss. Di balik nama-nama besar terdapat aliran dana hasil korupsi dan kriminalitas yang disamarkan lewat sistem keuangan global. Skandal ini menunjukkan betapa pencucian uang bukan sekadar teori, tapi ancaman nyata. Pencucian uang atau money laundry bukan hanya tentang uang. Ini tentang keadilan, keamanan, kenyamanan, dan masa depan yang bersih dari korupsi. Semakin banyak yang tahu, maka semakin kecil pula peluang para penjahat untuk beraksi. Yuk kita sebagai warga Indonesia menjadi garda terdepan untuk memberantas proses money laundering.